Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Pagi ini saya membawa sebuah renungan yang saya beri judul Menunggu. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Misalnya, kita ada janji dengan seseorang dan orang itu tidak datang tepat waktu. Kita harus menunggu lama baru muncul orangnya. Tentu saat menunggu membuat hati kita kesal. Kita pasti akan mengomel-ngomel akan orang yang punya janji dengan kita. Apalagi kalau kita ke dokter yang ramai dengan pasiennya, kita harus menunggu antrian lama sekali. Bisa-bisa 5 jam baru dipanggil. Saat menunggu membuat kita bosan, capek, jengkel karena banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Saat kita berdoa, mohon petunjuk Tuhan, mohon kesembuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon mujizat Allah terjadi. Tapi ada kalanya jawaban doa itu tidak instan. Belum ada tanda-tanda Tuhan turun tangan menolong kita. Ada kalanya Tuhan taruh kita di ruang tunggunya Tuhan. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan kedahsyatan kuasa Tuhan. Tuhan mau kita berdiam diri. Dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh yang mengalami harus menunggu waktunya Tuhan. Nuh harus menunggu 120 tahun saat ia mendapat tugas dari Allah untuk buat bahtera di atas gunung. Sampai saatnya banjir besar menutupi bumi dan Nuh baru mengerti maksud Tuhan. Abraham juga harus menunggu sampai masa tuanya untuk dapat melihat Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Daud juga harus menunggu 20 tahun untuk menjadi raja sejak Daud diurapi Tuhan lewat Nabi Samuel. Yesus juga yang harus dilahirkan sebagai bayi, bertumbuh seperti manusia biasa sampai ia berusia 30 tahun. Dan ia memulai pelayanannya dan memenuhi kehendak Allah. Semua ada waktunya Tuhan. Kita tidak punya kuasa untuk memaksa Tuhan menuruti hati dan kehendak kita. Tuhan itu mempunyai rencana dan tujuan untuk kita. Kita harus sabar menunggu di ruang tunggunya Tuhan. Dalam ruang tunggu kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu adalah tempat perlindungan kita dan tempat kita mencari kekuatan. Allah itu sebagai penolong dan dalam kesesakan sudah sangat terbukti di dalam kehidupan kita. Kalau dalam hari-hari sebelumnya kita sudah menerima bagaimana Tuhan selalu menyertai, melindungi kita dan memberi kita kekuatan dan yang sebagai penolong
dalam kesesakan itu sudah kita rasakan, sudah kita buktikan. Biarlah kita mau merenungkan hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita baca lagi dalam Mazmur 27. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Firman Tuhan senantiasa menguatkan kita untuk kita bersabar menanti jawaban Tuhan. Tuhan hanya mau kita untuk selalu kuat dan teguh, percaya Tuhan akan bekerja untuk memerangi masalah-masalah kita. Meski kita dalam keadaan terjepit, Tuhan hanya mau kita mengandalkan, percaya 100% Tuhan akan menolong. Sementara kita menunggu jawaban Tuhan di ruang tunggunya Tuhan, kita bukan cuma berdiam diri merenungkan nasib kita, tapi Tuhan mau kita bertindak, kita berbuat sesuatu. Kita harus naik ke gunung Allah, karena di atas gunung ada hadirat Tuhan. Di atas gunung ada firman Allah yang dalamnya berisi pengajaran-pengajaran kebenaran untuk kita tahu siapa Allah kita. Kita baca lagi dalam Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dalam penantian kita mau bersekutu dengan Tuhan. Lebih kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru dan kita boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dikatakan di dalam ayat ini, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tuhan sudah ingatkan kita semua bahwa daging kita lemah, gampang untuk dipengaruhi dengan kesenangan-kesenangan duniawi, jalan-jalan yang instan untuk mendapatkan kekayaan, kedudukan. Mari kita mau taruh firman dalam hidup kita untuk sebagai pelita dalam menerangi jalan-jalan kita supaya kita tidak akan tersandung. Hidupi Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk membawa kita semua semakin melekat pada Allah. Dalam ruang tunggu kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita mau mengikuti teladan Kristus. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kita mau hidup kita ada buah-buah roh, ada kasih, ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada karakter Kristus di dalam hidup kita, dan kita semua mau diubahkan untuk jadi berkat untuk orang lain. Bapak, Ibu, Saudara,
kadang Tuhan izinkan kita berada di ruang tunggu. Untuk Tuhan proses kita, untuk Tuhan bentuk kita menjadi bejana-bejana yang dikehendaki Tuhan. Ikuti saja, nikmati saja proses kita di ruang tunggu Tuhan dengan cara kita mencari hadirat-Nya, naik ke gunung Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga atas tipuan iblis, mengikuti jejak-jejak kaki Yesus di mana Yesus ada. Dan akhirnya kita akan keluar dari ruang tunggu karena Yesus sudah memanggil kita masuk dalam kemuliaannya. Sebagai ayat terakhir kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, sampai sini renungan dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.